Bagaimana dengan DPK gitu? DPK artinya kan hasil pemilu ya. Itu bagi yang sudah lengkap elemen datanya, sudah kita entry di dalam Sidalih setelah berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk di cross check bahwa itu memang sudah terdaftar di dalam database kependudukan. Dan yang kedua akan disandingkan terlebih dahulu dengan DPT Kabupaten Cirebon, apakah yang bersangkutan itu memang betul belum terdaftar ataukah terdaftar di TPS lain misalnya. Jadi kalau memang sudah dicek dan ternyata tidak ganda karena tidak menjadi pemilih di dalam DPT, maka dia sudah didaftarkan di dalam Sidalih kita. Jadi sudah ada di Sidalih kita. Jadi pertanyaan itu sekaligus menjawab bahwa untuk proyeksi ke depan memang yang kita harapkan data di dalam Sidalih ini sudah bisa dipakai untuk minimal mungkin data dasar ya untuk pemilu selanjutnya untuk pemetaan TPS ditambah dengan DP4. Jadi DP4-nya mestinya kan tidak perlu dari awal lagi. Jadi DP4-nya sebenarnya tinggal yang ditambahkan saja dari yang belum ada di DPT. Nah, saya kira itu pertanyaan dari Kang AR sekaligus dari Balika tadi dari diskusinya Kang Irhan. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Kadip atas pertanyaannya. Dan Mas AR, tadi pertanyaan juga sudah dijawab langsung oleh Bu Kadip. Selanjutnya saya langsung bacakan saja, mengingat waktu juga semakin terbatas. Dari Putra Lingga UMC. Selamat sore, saya Putra Lingga, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tidak sengaja melihat story Kabupaten Cirebon, KPU tentang virtual meeting. Mohon cerita sedikit. Dulu 2019, pemilu serentak, saya bertugas sebagai KPPS di TPS. Dengan segala kerumitan hingga selesai pengumpulan berkas. Mohon izin bertanya voting dengan sistem digital, sehingga menurut saya sangat efisien. Dengan sistem yang terhubung dengan satu base nasional dan mungkin bisa dihitung hasilnya langsung. Mohon maaf bila salah dalam menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Putra Lingga dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya sebelum ke Bu Kadip, ke Kang Irhan dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Putra Lingga. Silakan Kang Irhan. Ya, untuk masalah voting itu sudah menjadikan diskusi di tingkat nasional. Itu mimpi kedepannya pengennya di voting kedepannya. Apakah pemilu keberapa? Soalnya itu ada proses pertama harus dibikin dulu regulasinya. Harus sebuah regulasinya untuk ranah voting. Kalau untuk diskusi di nasional sudah mulai ke ranah situ. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia sudah mulai di voting. Melihat dengan teknologi sekarang sudah mulai maju. Kira-kira itu, Pak Ujang. Siap, Kang Irhan, terima kasih. Dibuatkan regulasi ya. Selanjutnya Bu Kadip, enggak bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Putra Lingga dengan sistem apa namanya virtual, sistem digital. Jadi pertanyaannya soal pertanyaannya voting ya? Iya, di situ arahnya ke ya, voting. Menyesuaikan zaman mungkin bukan. Voting ini kan belum ada dasar hukumnya ya. Tapi begini cerita soal e-voting di beberapa negara lain ya. E-voting di beberapa negara lain itu justru sudah banyak ditinggalkan. Tapi kenapa masih ada yang memakai? Kalau memang masih ada yang memakai, mereka itu sudah memakai sistem double security mungkin ya. Jadi tetap memakai sistem, tetapi verifikasinya tetap kertas, tetap surat suara. Jadi tetap print. Nah, contohnya kalau di beberapa negara bagian di Amerika itu seperti itu. Pernah nonton film Recount nggak ya? Jadi waktu ada selisih antara suaranya Al Gore dengan Bush tahun 2001. Jadi itu film Hollywood yang udah banyak ditonton. Jadi di situ bisa lihat kenapa kemudian sengketa pemilihan itu
bisa dihitung dan dibuktikan. Karena di negara bagian Florida, tempat sengketanya pemilihan antara Al Gore dengan Bush di tahun 2001 itu, memang yang diverifikasi itu kertasnya, surat suaranya. Jadi suaranya Al Gore berapa, itu sengketanya sampai di tingkat MA. Nah, saya belum tahu apakah yang diinginkan oleh banyak orang itu tentang e-voting yang mau digagas di Indonesia itu yang sudah pakai verifikasi semacam itu atau enggak gitu. Di 2015 yang lalu pernah ada satu perusahaan yang mensimulasikan kepada yang teman-teman yang pilkada 2015 satu mesin yang bisa digunakan untuk e-voting. Dan saat itu saya jadi berpikir dengan model verifikasi ada surat suaranya langsung, dengan direkap langsung aja orang banyak nggak percaya di sini. Gimana dengan sistem gitu? Saya masih belum bisa membayangkan. Tapi memang diskusi itu menarik saya kira ya untuk terobosan-terobosan ke depan. Yang justru menjadi opsi, terutama di masa pandemi ini yang kemarin sempat kami diskusikan di beberapa provinsi itu adalah seharusnya di dalam model pemilihan di 2020 ini pun sudah bisa membuat opsi lain dalam tata cara pemberian suara. Nah, kenapa kalau di negara lain itu di masa pandemi mereka bisa melaksanakan pemilu dengan mungkin relatif tertib ya? Karena kalau di sana itu memang rata-rata orang menggunakan hak pilih itu bukan hanya datang ke TPS. Jadi memang sudah ada beberapa opsi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih, termasuk diantaranya adalah untuk absentee ballot. Kalau di kita itu untuk pemilu luar negeri kita menggunakan pos itu loh. Jadi pemilih itu akan dikirimi surat suaranya, dia sudah terdaftar di dalam DPT bahwa dia memang pemilih absentee ballot. Nah, nanti surat suaranya itu akan dikirimkan. Dan itu yang akan diverifikasi, ditandatangan juga oleh dia. Jadi opsi lain itu kan kalau di kita belum ada ya. Jadi yang ada hanya pada saat pemungutan suara yang namanya 9 Desember itu, satu-satunya cara adalah orang datang ke TPS atau dilayani untuk yang jenis yang diperbolehkan di dalam PKPU pemungutan suara, diantaranya misalnya untuk yang di rumah sakit, tahanan, termasuk untuk yang sedang dirawat. Nah, kalau e-voting kan artinya mimpinya itu memang agak jauh karena memang regulasinya belum ada. Yang sedang digagas itu sebenarnya adalah e-rekap. Kalau e-rekap sudah. Jadi uji coba 2 hari yang lalu di KPU RI itu adalah e-rekap. Jadi yang akan dilakukan secara elektronik itu adalah rekapnya, menghindari kesalahan-kesalahan penjumlahan, menambahkan, mengurangi, mencocokkan siapa yang menggunakan hak pilih dengan suara sahnya dan lain sebagainya. Jadi yang sedang digagas oleh KPU RI ini sekarang adalah untuk e-rekap. Tapi kalau e-voting belum. Saya kira itu jawabannya, Kang Ujang. Siap, terima kasih Bu Kadip atas beberapa jawabannya, dan Putra Lingga tadi sudah jawab ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Baik, Bapak-Bapak Ibu yang berbahagia, sudah di penghujung waktu karena di alokasi waktu mulai jam 13.30 sampai jam 16 dan sekarang sudah pukul 15.42. Sebelum kami akhiri, mungkin ada penyampaian terakhir di momen hari ini di diskusi virtual ini, Pak Kadis. Mangga silakan nanti berlanjut ke Kang Irhan dan nanti di akhir Bu Titik bisa menyampaikan juga. Enggak Pak Kadis? Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama, kami siap membackup, mendukung KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data. Tentunya dengan kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, prinsip bahwa kami menyampaikan hanya by name, by name. Kami berharap KPU sudah mampu untuk mengakses lewat aplikasi Sidali itu, ketika memanggil NIK, maka akan muncullah alamat yang dimaksud pada nama yang bersangkutan. Yang ketiganya, mudah-mudahan kami terus berupaya untuk memastikan bahwa sebaran kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik semakin sempurna. Tentunya butuh waktu.